selamat pagi. Bu Gita, gimana nih hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Masih semangat? Insya Allah. Ya, Insya Allah tetap semangat. dan selalu semangat ya Bu Gita ya. Aduh, saya bahagia sekali ya, mengucap syukur kepada Allah kita berdua ya dapat bertemu ya secara tatap muka langsung ya Bu Gita ya. Karena ini baru pertama kali ya Bu Gita ya. Pertama kali kita sudah bertemu, sudah beberapa kali bertemu di Rukol ya, di kegiatan Rukol, di kegiatan elaborasi juga di minggu-minggu kemarin di lokal karya orientasi, namun masih secara daring ya Bu Gita ya. Alhamdulillah di kegiatan individu yang pertama ini ya kita dapat langsung bertatap muka. Nah kita dalam kegiatan individu ya, pendampingan individu yang pertama ini Bu Gita harus mengetahui dulu tentang fokus pendampingan hari ini. Temanya yaitu refleksi awal kompetensi guru penggerak ya Bu Gita. Nah, fokus pendampingannya pada hari ini adalah diskusi tantangan belajar daring, kemudian refleksi penerapan pembahasan kelas sesuai pemikiran KHD, kemudian diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan yang terakhir diskusi peta posisi dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Nah Bu Gita, dalam diskusi kita hari ini ya, insya Allah kita akan mewawancara selama 4 JP, kurang lebih 4 kali 45 menit Bu Gita. Bagaimana Bu Gita, sudah siap? Sudah siap insya Allah ya. Baik, Bu Gita sudah mempersiapkan dokumen atau berkas yang sudah saya share ya di grup WA ya. Sudah. Ya saya periksa dulu ya Bu Gita ya. Oke, ini adalah LK ya, lampiran 1, 2, dan 3 ya, dan juga pas ya, bagus. Ini sudah lengkap Bu Gita ya. Baik, terima kasih Bu Gita. Baik Bu Gita, sekarang kita langsung saja Bu Gita ya kepada pertanyaan untuk sesi wawancara ini Bu Gita ya. Baik Bu Gita, selama 1 bulan pembelajaran di program guru penggerak ini ya Bu Gita ya, apa saja yang telah dilakukan Ibu Gita selama 1 bulan terakhir ini, dan pencapaian apa saja yang sudah Bu Gita dapatkan? Baik Bu, izin saya menjawab ya Bu ya. Iya baik Bu. Setelah mengikuti kegiatan guru penggerak 1 bulan ini, penerapan yang saya lakukan di kelas antara lain pembelajaran lebih berpihak kepada peserta didik. Luar biasa. Dengan memperhatikan kodrat anak dan fokus kemampuan belajar anak. Jadi saya membuat kelompok-kelompok di kelas sesuai dengan kemampuan peserta didiknya. Selain itu, pembelajaran pun disesuaikan dengan gaya belajar siswa. Luar biasa sekali Bu Gita. Seperti itu. Jadi Ibu Gita selama 1 bulan pembelajaran daring ini sudah mengimplementasikan di kelas ya pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, kepada peserta didik. Juga Bu Gita sudah mengimplementasikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kodrat anak ya. Luar biasa sekali Bu Gita ya. Bu Gita selama 1 bulan ini dalam pembelajaran daring, khususnya di program guru penggerak, misalkan pada pengerjaan LMS ya Bu Gita, bagaimana apa saja yang Bu Gita telah lakukan? Alhamdulillah untuk pengerjaan LMS saya berusaha untuk tepat waktu ya Bu, sesuai date-nya. Iya, bagus sekali. Terus alhamdulillah selama ini lancar, mungkin menyediakan waktu yang lebih untuk pengerjaan LMS-nya. Di situ saya banyak belajar tentang materi-materi yang mulai dari diri, yang konsepnya awal merdeka ya di LMS ini, mulai dari diri, terus eksplorasi konsep, terus kolaborasi dengan teman-teman. Di situ kan saya jadi kelompoknya itu berbeda-beda ya, kelompok itu berbeda-beda. Nah di sana saya menemukan pembelajaran dari teman-teman yang mungkin belum saya dapatkan, dan akhirnya saya dapatkan dan bisa diterapkan menjadi
praktik baik di kelas. Luar biasa sekali ya Bu. Iya, mungkin hambatannya ketika rokok itu kadang tuh jaringan atau sinyalnya suka terlempar gitu Bu ya. Kadang tidak tahu atau tidak tahu apa ya, sinyalnya tiba-tiba lemah gitu Bu. Kadang ketika jum itu terlempar keluar, oh itu jadi muter-muter itu. Setelah itu saya keluar dulu, kemudian join lagi. Mungkin itu sih hambatan kalau di daring. Oh, daring ya. Jadi masalahnya sinyal ya Bu ya. Sinyal ketinggalan beberapa menit materi, mungkin Iya. pas penyampaian materi ketinggalan beberapa menit, jadi tidak tahu gitu apa yang disampaikan. Suka dukanya ya belajar Iya. dari selama bulan ini ya Bu Gita ya. Bu Gita, saya sangat mengapresiasi sekali ya. Saya juga selalu bersamai Bu Gita dalam ruang kolaborasi ya, eksplorasi ya. Bu Gita aktif di sana ya. Bu Gita aktif memberikan pendapat, bahkan kemarin materi juga ya, materi yang kemarin bukol ya itu dari sekolah Bu Gita juga ya. Oh iya, yang 10 penerapan di sekolah. Iya, iya. Ya, itu sudah bagus sekali Bu Gita ditingkatkan ya, apalagi tadi dalam pengimplementasian di kelas ya yang sesuai dengan kodrat alam ya, kodrat anaknya itu ya, juga yang berpihak kepada murid ya, ditingkatkan kembali ya. Bu Gita jangan lupa selalu berinovasi lagi ya, luar biasa sekali Bu Gita ini. Nah Bu Gita, selanjutnya yaitu saya akan menanyakan tentang dukungan ekosistem sekolah Bu Gita ya. Bagaimana dukungan ya dari pihak sekolah ya maupun guru rekan guru maupun tenaga pendidikan, bahkan mungkin komite sekolah gitu ya Bu Gita ya, dukungannya bagaimana gitu selama Bu Gita ini menempuh program guru penggerak. Alhamdulillah Ibu, untuk dukungan saya merasakan semua pihak itu mendukung. Alhamdulillah. Kepala sekolah mendukung penuh ketika ada guru yang mengikuti kegiatan guru penggerak, mengapresiasi sekali, bahkan mendorong yang belum pun mendorong dia untuk ikut guru penggerak. Di sini alhamdulillah udah ada 3 lulusan CGP. Iya. Mungkin sekarang lagi proses pendidikan untuk menempuh kesana juga untuk jadi 4. Untuk rekan-rekan guru pun insya Allah alhamdulillah mendukung sekali. Ketika contohnya ketika misalkan saya sedang mempersiapkan apa untuk hari ini, ada yang menghadang kelas, saya kelas dulu seperti Goyun hari ini masuk dulu ke kelas gitu. Yang mana kebetulan kan tidak ada jam di kelasnya, ada PAI gitu. Alhamdulillah ya. Sama Pak Tony juga berterima kasih pada UPS. Iya, semua ya. Alhamdulillah ekosistem sekolah, kepala sekolah, rekan guru, bahkan tenaga pendidik juga ya. Semua yang ada di ekosistem sekolah Ibu mendukung. Kita harus benar-benar memanfaatkan Kita ya dukungan dari ekosistem sekolah ini, karena nanti program dari modul guru penggerak ini nanti ada juga kita masuk ke dalam program sekolah gitu ya. Jadi untuk mendukung kelancaran ya kita di pendidikan guru penggerak ya, jadi memang harus membutuhkan dukungan yang penuh dari kepala sekolah, rekan guru, tenaga pendidik dan komite sekolah gitu ya. Kita sangat beruntung sekali Bu Gita ya. Ini maaf ya. Yang kemarin yang lulusan kemarin CGP 6 yang Bu Neni itu yang nanyain kalau gak bisa ketemu Ibu bagaimana, dikasih tahu kayak kantor bagaimana, dikasih tahu jadi kita belajar sharing ya. Lagi di sini banyak ada banyak lulusan guru penggerak ya. Iya. Ada 3 ya Bu Gita ya. Ada 3. Kebetulan semuanya sharing gitu Bu, nggak untuk ilmuwan itu berbagi materi gitu. Alhamdulillah. Ketika mengisi nanti juga bisa diajarin. Alhamdulillah ya Bu Gita ya. Aset juga nih buat Bu Gita nih ketiga guru penggerak yang sudah ada di sekolah ya. Jadi bisa memudahkan kita lah ya untuk pengerjaan di tugas-tugas di program guru penggerak ini ya. Lain halnya juga dengan guru penggerak yang hanya misalnya baru 1 gitu ya. Mereka lebih eksplor lagi lah ya mencarinya. Kalau Bu Gita ini sudah ada di sini gitu ya, guru penggeraknya, rekan-rekan guru gitu khususnya. Jadi kita harus
benar-benar memanfaatkan aset Bu Gita tersebut. Ya Bu Gita ya. Baik Bu Gita, kita akan langsung ke bagian inti dari pendampingan ini ya Bu Gita, yaitu mengenai tindak lanjut hasil lokakarya orientasi. Bu Gita, kemarin kita sudah melaksanakan lokakarya orientasi ya, walaupun secara daring Bu Gita ya, tapi alhamdulillah ya Bu Gita ya, kemarin berjalan dengan lancar ya gitu ya. Nah, Bu Gita, dalam lokakarya orientasi tersebut juga kan kami PP juga sudah membahas mengenai peta harapan dan kekhawatiran begitu ya Bu Gita ya. Selain Bu Gita juga yang mengisi ada ibu kepala sekolah ya, dan ada juga pengawas. Nah Bu Gita, selama pembelajaran daring selama 1 bulan ini bersama fasilitator, nah apa saja sih kekhawatiran yang sebelumnya Ibu Gita rasakanlah gitu ya, yang terjadi ya, dan apa saja yang belum terjadi kekhawatiran Untuk kekhawatiran itu poinnya yang saya khawatirkan itu tentang waktu ya. tentang waktu. Waktu kedisiplinan. Ya. Saya khawatir itu kan apalagi setelah saya mengikuti orientasi guru penggerak waktu itu, jadi ada informasi bahwa selama 6 bulan itu kami CGP akan melakukan Zoom virtual Virtual ya. selama 30 kali. Ya. Kemudian lokakarya luring 8 kali. Ya. Terbayang itu Zoom 30 kali bagaimana? Pertama-tamanya nih Bu Gita ya, sudah membayangkan aduh bagaimana nih ya. Zoomnya 30 kali, apalagi pengisian dudet ya, ada dudet tanda-tandanya itu untuk pekerjaan tugas ya. Nah, alhamdulillah seiring berjalan waktu, awalnya saya beli dudet, jadi harus bagaimana yang membuat video di kantor pertama kali itu kan lama gitu, pertama kali gitu. Alhamdulillah setelah beberapa kali mengerjakan tugas di video di kantor, mulai paham gitu. Jadi mulai waktu itu lebih cepat mengerjakannya gitu dari sebelumnya. Terus kedua, dukungan dari PP dan juga fasilitator ya, sangat mendukung, memberikan semangat motivasi. Jadi ada apa ya, kalau di buku itu ayo ada di tengah segini, jadi termotivasi sampai kan meluangkan waktu untuk mengerjakan tugas kalau misalkan lagi sibuk kan. Kadang dari pagi kemudian jam 12 malam itu kan magang ya, tidur dulu ya maghrib jam 12 malam sampai subuh jam 5 itu nggak tidur. Luar biasa ya pengalaman ya. Pengalaman jadi apa ya, sebuah tantangan. Betul sekali. Jadi jadi apresiasi buat diri juga, ternyata bisa ya menghabiskan pekerjaan di rumah, di sekolah, dan ini pun bisa terlaksanakan dengan baik gitu, tertunaikan gitu. Jadi kekhawatiran yang Ibu Gita rasakan nanti bagaimana nih di awal ya menghadapi dudet, menghadapi virtual ya, kegiatan virtual Zoom gitu ya, karya yang 8 kali gitu ya. Bu Gita mungkin mengkhawatirkan bagaimana gitu ya. Takutnya ketinggalan, ya. Tapi tidak terjadi kan Bu Gita ya. Alhamdulillah ya, jangan sampai. Iya ya, alhamdulillah Bu Gita bisa menantang diri Bu Gita ya untuk melakukan menangkis semua kekhawatiran yang Bu Gita rasakan, dan alhamdulillah tidak terjadi Bu Gita ya. Alhamdulillah rabbil alamin ya, dengan segala dukungannya yang ada pada Bu Gita. Nah Bu Gita, kemudian tadi setelah kekhawatiran ya yang Bu Gita rasakan, nah sekarang saya akan menanyakan harapan Bu Gita. Ya, apa saja harapan-harapan yang sudah terwujud setelah pembelajaran 1 bulan ini? Jadi setelah pembelajaran apa saja nih harapan yang Bu Gita sudah terwujud? Harapan yang sudah terwujud. Iya. Kalau tadi lebih ke pembelajaran di kelasnya. Pembelajaran di kelasnya. Jadi ada mindset awal bahwa pembelajaran itu secara konvensional. Ketika mengikuti kegiatan berpenggerak itu, jadi pembelajaran mindset itu pembelajaran merdeka belajar. Gitu ya. Jadi penerapan di kelasnya seperti itu. Terus kolaborasinya mungkin harapan kolaborasi dengan rekan sama CGP, harapannya bisa berjalan dengan baik gitu kan, ketika
Alhamdulillah ya, harapannya sudah terwujud ya, sudah tercapai selama 1 bulan ini. Ada beberapa alhamdulillah, ada beberapa harapan yang sudah tercapai, dan ada yang belum juga ke depan. Iya, tentunya. Bu Gita kan tadi yang sudah tercapai selama 1 bulan ya. Nah, adakah harapan baru nih setelah 1 bulan ini Bu Gita ada di program Guru Penggerak? Apakah ada harapan baru ke depannya selama 1 bulan ke depan yang Bu Gita inginkan? Harapan baru mungkin kalau dari sendiri untuk lebih fokus ke kegiatan budaya literasi itu ya, Budaya literasi ya, sebagai penerapan inovasi dalam pembelajaran. luar biasa sekali ya Bu Gita. Karena sekarang kan belum berjalan lagi gitu ya. Jadi harapannya untuk 1 bulan ke depan itu kelompok kegiatan literasi itu sudah berjalan dan kedepannya bisa menghasilkan karya. Luar biasa ya Bu Gita ya, sudah ada program nih ya dari Bu Gita ya, ingin menerapkan kegiatan literasi ya di kelas. Baik Bu Gita, semoga harapan-harapan Bu Gita untuk 1 bulan ke depan bisa terwujud ya Bu Gita ya. Nah Bu Gita, bagaimanakah dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru selama Ibu melakukan pembelajaran daring? Untuk dukungan, alhamdulillah mendukung sih dengan menyediakan waktu untuk melakukan itu. Kebetulan kalau di sekolah itu sampai jam 12. Iya. Jadi daringnya itu di luar jam sekolah. Jadi tidak mengganggu ya sebenarnya. Tidak terlalu berpengaruh untuk kegiatan di sekolah, kegiatan pembelajaran di sekolah. Sampai sekarang sih alhamdulillah mendukung walaupun ada waktu itu ada orientasi kali orientasi yang dilaksanakan pagi gitu sampai sore ya. Di sini kalau nggak salah di enggak itu hari Minggu ya Bu. Iya. Pernah ada pagi dan itu persiapan mungkin ya, persiapan kegiatan ya, atau tidak pembukaannya gitu ya. Tidak salah itu pagi di sekolah. Alhamdulillah sih Bu itu ya kan kerja mendukung sekolah kan menyediakan itu juga. Alhamdulillah. Ada akses internet di sekolah. Iya. Berarti juga kepala sekolah selain dukungan moral juga ya, yaitu material juga kan ya, dalam bentuk penyediaan wifi ya atau kuota ya. Alhamdulillah ya Bu Gita ya didukung secara penuh. Nah kemudian Bu Gita, kita akan berlanjut ke tindak lanjut hasil pembelajaran ya. Bu Gita kan sudah menyelesaikan ya pembelajaran di modul 1.1 ya Bu Gita ya, sudah beres sampai pembelajaran hasil nyata ya Bu Gita ya. Nah Bu Gita di modul 1.1 ya yang bertemakan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah Ibu pelajari, apa perubahan yang dilakukan Ibu di ruang kelas agar selaras dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Perubahan yang tadi sesuai dengan kodrat alam. Sesuai dengan kodrat alam. Zaman itu ya. Selain tadi melakukan pengelompokan muridnya sesuai dengan kemampuannya, bakatnya. Kemudian di hari Jumat biasanya diadakan budaya positif menanam tanaman. Luar biasa sekali ya gitu. Jadi mendekatkan anak dengan kodrat alamnya. Luar biasa. Lingkungannya tempatnya sawah-sawah. Iya, lingkungan sawah ya cocok ya. Iya. Menanam itu. Jadi kebetulan untuk kelas 2 yang saya pegang hari Jumat itu ada kegiatan menanam pohon dan menanam tomat. Luar biasa sekali ya Bu Gita, hebat ya. Iya, kebetulan kalau di sekolah kita itu dari kelas 1 sampai 6 itu ada kegiatan menanam juga, cuman jenis tanaman itu berbeda-beda. Yaitu untuk penerapannya ya. Penerapan kearifan lokalnya, terus lingkungan alam dengan anaknya. Luar biasa sekali. Jadi Bu Gita itu sudah menerapkan kodrat alam dan kodrat zaman ya kepada peserta didik Bu Gita gitu ya, sesuai dengan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Tadi yang pertama mungkin
kodrat alam ini sesuai dengan kemampuan anaknya ya. Jadi sebelumnya Bu Gita untuk mengetahui kemampuan awal Bu Gita mengadakan apa dulu? Asesmen awal. Aduh luar biasa sekali ya. Iya. Jadi supaya kita tahu sebagai guru ya gimana pengelompokan mungkin ya kemampuan-kemampuan anak. Dan juga tadi juga kearifan lokal ya sesuai dengan lingkungan juga Bu Gita ya. Luar biasa setiap hari apa Bu Gita tadi menanam hari Jumat pembiasaan ya disiplin positif menanam tanaman tomat ya. Aduh luar biasa. Nanti bisa dipanen nih tomatnya ya. Kebetulan ada yang udah jadi itu tomatnya udah tinggi. Oh gitu. Belum berbuah. Aduh luar biasa sekali benar-benar ya. Kita juga bisa menanamkan untuk cinta lingkungan juga ya kepada muridnya. Baik Bu Gita. Nah kemudian apa saja pembelajaran Ibu yang Ibu dapatkan dari modul Filosofi Pendidikan Nasional KHD yang mendorong Ibu melakukan perubahan tersebut? Jadi apa saja yang bisa mendorongnya? Ya pelajaran yang paling berharga yang saya dapat ya Bu dari Intisari Filosofi Pendidikan Diajari Lantaran yaitu tujuan pendidikannya. Tujuan pendidikan KHD itu menciptakan anak yang dia itu bisa yang bahagia dan selamat. Menciptakan anak yang selamat dan bahagia, luar biasa, yang mampu beradaptasi di lingkungan masyarakat baik sebagai individu ataupun anggota masyarakat. Menjadi anak yang bahagia dan selamat. Jadi saya berpikir anak-anak didik itu merupakan aset masa depan yang harus mendapatkan pendidikan yang penuh dari pendidiknya, mendapatkan pendidikan dengan sepenuh hati, dengan ketulusan, berpihak kepada peserta didik dan kepada mereka, bukan jadi menuntun tumbuh kembang mereka, bukan menuntut ya, lebih ke menuntun kita ya sebagai bukan menuntut. Jadi sama ini kan memang banyak yang menuntut siswa untuk bisa secara kognitif bisa belajar matematika ya, namun memang anaknya kurang yang memahami. Tapi di sini kita lebih menuntun mereka ya mencapai tujuan kebahagiaan hidupnya masing-masing. Baik Ibu, kemudian yang ketiga, bagaimana respon peserta didik Ibu ya atas perubahan yang Ibu lakukan, dan bagaimana nih respon Ibu juga melihat respon dari anak didik? Responnya sangat dari peserta didik. Iya. Anak lebih senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah. Jadi anak menemukan dirinya sebagai anak usia itu. Iya, tidak dipaksa ya. Tidak dipaksa untuk belajar, dia tertib, duduk yang rapi. Iya. Tapi ya saya mengondisikan kelas itu ya kayak suasananya kayak bermain tapi belajar gitu. Jadi menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan begitu ya Bu ya di dalam kelas Ibu ya, sehingga anak nyaman ya. Dia tumbuh dari berkembang sesuai dengan usianya. Betul sekali, betul. Tidak sama antara mengajar di kelas rendah sama dia mengajar di kelas tinggi. Tapi kalau udah di kelas tinggi kan udah mencapai kedewasaan. Dari disiplinnya udah tahu kedisiplinannya udah konsisten. Kalau di kelas rendah kan belum mencapai kedewasaan, jadi guru itu harus menyesuaikan dengan usianya. Betul sekali. Biasa jadi anak juga responnya sangat antusias berarti ya. Alhamdulillah dia sangat senang juga. Nah, Ibu melihat respon tersebut bagaimana? Alhamdulillah saya bahagia ketika anak bukan menyenangkan tapi tidak bermakna gitu. Betul. Tapi menyenangkan pelajaran itu melaksanakan pelajaran menyenangkan dan bermakna. Betul sekali. Jadi kondisi senangnya dapat dan pelajaranku tersampaikan tujuan pembelajaran. Luar biasa sekali ya Bugita ya. Nah Bugita, kemudian apa hal yang sudah baik dari perubahan tersebut dan apa saja yang perlu diperbaiki dari perubahan yang Bugita rasakan tersebut? Untuk perubahan yang sudah terlihat mungkin dari
kemampuan anak ya. Jadi pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Iya, Jadi saya bisa kemampuan. mendeteksi ini anaknya kurangnya di sini. Iya. Jadi saya harus menguatkannya di sisi ini, di bagian ininya. Kemudian anak yang ini nanti udah bisa di sini, saya menguatkannya di Mananya gitu ya. Jadi yang udah jadi apa ya, itu memberikan sesuai kebutuhan anaknya. Jadi fokus ya kita ya. Iya. Jadi anak tidak disamaratakan. Betul. Ya. Betul. Jadi fokus anak, jadi kurangnya tulis satu dibacanya sudah bisa. Betul. Jadi saya menguatkannya di penulis cara menulis anaknya. Betul. Dan kira-kira yang perlu diperbaiki apa? Saya kalau di itu nggak sih, karakter Pancasila harus ini setiap hari pembelajaran itu harus diselipkan pendidikan Pancasila. Kelas 2 kan udah dikasih tahu ini yang boleh, ini tidak boleh, harus tertib ya kalau lagi upacara. Iya. Harus tertib ya kalau di kelas, tapi masih ada yang bercanda. Akhlak karakter Pancasila ini harus diperbaiki, itu harus lebih dikuatkan lagi gitu Bu Gita. Dikasih tahu lupa lagi. Iya, bagus sekali Bu Gita ya. Nah Bu Gita, perubahan konkret yang telah dilakukan dalam kelas, apakah sudah dituangkan dalam jurnal refleksi Dwi mingguan? Apakah sudah? Dwi mingguan yang kemarin ya Bu? Iya, yang kemarin. Ya udah. Sudah. Baik, bisa kita cek Bu Gita langsung di laptopnya ya. Harus dilihat dulu. Kita cek dulu LMS refleksi 2 mingguannya. Bu Gita, LMS refleksi 2 mingguan ini berhubungan juga dengan aksi nyata ya. Jadi aksi nyatanya dituangkan di LMS 2 mingguan ini ya. Saya akan mengecek dulu LMS Bu Gita. Iya. Buka dulu Pak.